Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alwi Abdullah dari TI3F. Di sini akan mempresentasikan UTS Komputasi Multimedia, yaitu membuat game, yaitu dengan saya item yang di pick yaitu alpukat dengan counter item yaitu multiple pick up text. Untuk ketentuannya yaitu scene permainan berisi game yang mirip dengan permainan Star Player Girl, yaitu pada modul 3. Ada icon yang dipakai adalah karakter menggunakan wajah mahasiswa. Oke, jadi di sini saya akan jalankan terlebih dahulu programnya. Jadi ketika dijalankan pertama terdapat 3 tombol yaitu how to play yang akan merujuk ke scene how to play, dan di back about merujuk ke scene about, dan ketika play akan masuk ke gameplay. Dan di sini item untuk pick up-nya yaitu menggunakan gambar saya. Dan jika mendekati avokat maka secara otomatis akan bertambah dan terdapat suara ketika mengenai item avokat. Dan ketika mengenai bom kayak yang tadi itu, maka secara otomatis akan redirect ke halaman menu kembali lagi. Dan di sini dapat dilihat terdapat high score, yang mana jika kita melebihi high score yang akan kita coba sekarang, maka secara otomatis akan ikuti counter yang ada pada di sini. Dan untuk kontrolnya sendiri menggunakan WASD dengan batasan yaitu pojok kanan kiri bawahnya sudah ada collidernya. Jadi objek itemnya tidak dapat keluar batas. Dan di sini dilihat ketika ini 20, nah secara otomatis akan terupdate 22, high score-nya akan bertambah sendiri. Dan jika mengenai bom, maka akan mati. Dan ketika di play lagi, high score akan menyimpan data high score yang lama. Oke, saya akan menjelaskan apa saja yang saya gunakan pada hierarkinya. Yang pertama di sini di box collider-nya dulu. Untuk box collider-nya jadi untuk memberikan user agar tidak keluar dari batasannya yaitu kanan kiri atasnya. Dan jika dilihat ini ketika saya ke kiri sendiri maka batasnya yaitu cuma sampai sini, dan yang kanan sampai sini, bawah sama, atas sama. Next, ada score manager. Nah, di score manager ini menggunakan Nah, di canvas ini menggunakan score, yaitu ini hanya angka awal saja, hanya sebagai data awal, yang nanti di mana pada score manager ini akan dimasukkan script untuk menyimpan data high score dan data score awal. Untuk player sendiri itu merupakan item untuk yang diberikan kontrol user. Dan di sini juga terdapat script player movement dan coin sound. Coin sound ini nanti akan di-play setiap user mengenai objek alpukat dengan scriptnya seperti ini. Nah, ini untuk scriptnya yang pertama, get component audio source play on awake di set false terlebih dahulu, karena jika tidak di set seperti ini maka ketika pertama kali dijalankan langsung akan menjalankan soundnya. Dan di sini fix update ini yang di sini ini untuk memberikan kontrol WASD. Nah, di sini ini logika untuk apa yang terjadi ketika objek player mengenai avokat atau bom. Dengan tag-nya sendiri-sendiri ya, avokat sama bom. Jika mengenai avokat di destroy pastinya dan skornya bertambah, yang mana skor ini merujuk pada score manager. Setelah itu get component audio source play. Untuk jika mengenai tag bom, maka secara otomatis akan load ulang ke scene awal. Oke, saya jelaskan yang score managernya terlebih dahulu. Nah, di sini untuk int score, text, high score. Nah, di sini ini untuk melakukan scoring. Jadi agar dapat mengetahui apakah ini high score atau tidak pada void update. Jika skornya melebihi dari player pref.getIn
high score, maka high score-nya dilakukan set pada score. Dan ini akan tetap dijalankan setiap frame masuk pada update agar terupdate terus. Oke, next saya akan menjelaskan dua ini, yaitu spawner bomb sama spawner avocat. Di mana dua spawner ini merujuk pada prefab yang saya buat, yaitu prefab avocado sama prefab bomb. Untuk prefabnya sendiri, masing-masing prefab itu terdapat script, yaitu prefab script dan memiliki tag masing-masing. Pada avocado memiliki tag avocado dan pada bomb memiliki tag bomb. Saya akan menjelaskan prefab scriptnya saja. Untuk prefab scriptnya itu akan dilakukan update setiap jadi gunanya update ini agar objek prefab itu berjalan ke bawah. Dan gunanya private void on became invisible, jadi dimana ketika objek player itu tidak mengenai avocat atau bom, dan ketika dua objek tersebut keluar dari layar, maka secara otomatis akan didestroy. Jadi tidak tersimpan dan tidak akan memberatkan project ini. Nah, pada spawner ini terdapat script, yaitu spawner script. Dua-duanya terdapat spawner script. Jadi guna dari spawner sendiri itu untuk memunculkan objek dengan prefab avocado atau prefab bomb ini terus-menerus sampai kalah. Dalam artian sampai kalah gamenya atau mati istilahnya. Dan pada spawner script ini terdapat codingan yang saya buat ini, yaitu public game object prefab yang merujuk pada dua prefab tadi itu. Nah, ini untuk create rate sama create rate timer. Untuk create rate ini saya buat public, jadi akan saya buat inputan, di mana untuk avocado memiliki create rate 1,5 detik. Jadi setiap 1,5 detik akan melakukan spawn, dan untuk bomb dibuat 3 detik. Jadi ketika create rate ini dipanggil, maka akan dilakukan pengurangan terus-menerus oleh time.delta time. Dapat dilihat pada sini ya. Nah ini, untuk create rate timernya ini yaitu pada awal, dan ini dapat dilihat ini selalu berkurang terus pada kanan ini ya. Dan ini akan melakukan pemanggilan terus. Oke. Begitu juga sama yang bomb juga. Jadi setiap timernya itu 0, maka dipanggil spawn. Dan ketika dipanggil spawn, maka create rate timernya akan bertambah. Untuk sprite yang saya gunakan semuanya itu mengambil dari vektor, dan semuanya akan saya link pada laporan saya. Oke, mungkin sekian itu saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.